Salam semua anak-anak yang dikasih Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama dengan semua sahabat kami, anak-anak sekolah minggu yang hadir bersama-sama menyaksikan video ini. Mereka beribadah bersama-sama kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan biarlah video ini mendapat manfaat untuk semua anak-anak sekolah minggu. Inilah cara kami beribadah walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama dalam gereja, namun Tuhan sentiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada semua hamba-hamba Tuhan, supaya kami tidak mengabaikan anak-anak sekolah minggu yang rindu akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mulakan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, salam anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam ruangan sekolah minggu yang namanya. Dan mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bertemu Dengan Saudara. Adalah pemberian Allah. Oleh itu, marilah kita memberikan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Sungguh ku bangga Bapa. Tak ingin aku hidup lepas
ada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik semua, mari kita berdoa atas persembahan yang kita berikan sebentar tadi. Disusuli dengan kita melafazkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, sebab sampai saat ini Kau sentiasa menyertai dan menjaga kami. Terima kasih juga kerana Engkau sentiasa mencukupkan segala keperluan kami, sehingga kami dapat memberikan sedikit uang persembahan sebagai tanda ucap syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Terimalah dan berkatilah, supaya bukan hanya uang yang kami persembahkan, tetapi segenap jiwa dan raga kami tulus menghormati dan mengasihi Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Shrek, shrek, shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, terangi hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah sekolah minggu dan PADR online PKK Business Parking Matunggung ini. Pimpinlah, sertailah dan berkatilah semasa kami belajar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama belajar bagaimana kita bersyukur kepada Allah untuk kehidupan yang sudah Allah berikan melalui teks Mazmur 139 ayat 13 dan 18. Namun kita semua hanya fokus pada ayat 14, di mana melalui ayat ini kita bersama mengetahui bahwa Raja Daud adalah raja orang Israel yang sedang berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah. Di dalam doanya, dia bersyukur karena Allah sudah menjadikannya dahsyat dan ajaib. Sejak dari kandungan ibunya lagi, dia telah menjadi raja yang hebat, tidak sombong, menghormati dan takut akan Tuhan. Nah, di dalam keadaan dunia penuh cabaran pada masa ini, karena kita dilanda pandemi COVID-19, saya ingin mengajak anak-anak dan kita semua yang turut mengikuti ibadah online sekolah minggu ini untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa kita di surga. Bagaimana kita harus bersyukur dan berterima kasih? Pertama,
kita haruslah menyadari siapa pencipta kita. Allah adalah sang pencipta kita yang sangat agung. Hanya Allah saja yang harus kita sembah. Dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Khususnya seperti pada pagi hari ini, kita bersama beribadah kepada Tuhan. Kita juga selalu berdoa saat kita bangun dari tidur, saat kita makan, saat kita minum, saat kita merayakan hari jadi, saat kita berjalan, dan di mana saja kita berada, tidak terbatas bagi kita semua, khususnya anak-anak, untuk berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih kepada Allah. Kedua, kita menjaga tubuh badan kita dengan baik, memakan makanan yang berkhasiat, menjaga kebersihan diri, agar tubuh badan kita tetap sehat dan kuat, supaya kita dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Allah yang telah membentuk, menjaga dan memelihara kita sejak kita masih janin lagi di dalam kandungan mama kita. Maka dengan itu kita harus bersyukur dan janganlah sia-siakan hidup kita. Ketiga, menghormati. Kita menghormati Allah di surga. Setiap masa kita berdoa. Kita mengikuti firman-Nya. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita juga harus menghormati mama papa kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan marah-marah. Jangan membentak. Ketika mama papa memberikan nasihat yang berguna kepada anak-anak. Sebab tanpa ibu bapak, kita tidak akan dapat lahir sendiri di dunia ini. Kita adalah berkat Tuhan yang telah diberikan kepada keluarga kita dan sesama. Jangan sombong. Ayo, mari kita membantu teman-teman yang di dalam kesusahan. Terutama pada masa pandemi COVID sekarang ini. Mari kita mau memberikan makanan kepada mereka yang kekurangan. Yang tidak ada kereta untuk ditumpangi, kita memberikan tumpangan kepada teman-teman kita yang berjalan kaki. Yang tidak ada pakaian, kita berikan pakaian. Inilah yang Tuhan mau kita buat. Saling mengasihi di antara satu sama yang lain. Kita gembira dalam kesedihan. Mengapa? Ya, kita sangat rindu untuk datang di sekolah minggu kita, di jemaat kita masing-masing. Namun, karena pandemi COVID-19 masih melanda, maka semuanya menjadi susah. Anak-anak dan warga Amas tidak dibenarkan sama sekali. Maka dengan ini, kita sangat susah untuk bersemuka. Namun, di dalam kesusahan ini, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada alat komunikasi media massa yang mana kita dapat guna pakai untuk menjadi saluran berkat kepada semua, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu PCS di Paroki Matunggung ini. Maka semasa pandemi COVID ini, anak-anak kita juga haruslah mengikuti SOP kerajaan dengan mengadakan penjarakan sosial, memakai mask, menggunakan hand sanitizer, mensanitasi rumah, menjaga kebersihan. Dan ini anak-anak, kita sama-sama dapat membantu frontliner untuk mengawal dan mencegah penularan COVID-19. Seterusnya, marilah kita bertekun dalam membaca Alkitab kanak-kanak ataupun Alkitab kepunyaan mama papa kita. Jangan malas belajar firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan iman kita akan bertumbuh, dan di dalam kehidupan kita dapat bersaksi, yaitu menyanyi, memuji Tuhan, bercerita, dan membantu teman-teman kita yang masih belum mengenal Tuhan. Dan dengan ini kita boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga, teman-teman, juga komuniti kita, agar nama Bapa di surga dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Bapa yang baik, yang sentiasa mengasihi dan menjagai kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami kongsikan bersama. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pelindungan keselamatanmu kepada kami, khususnya di dalam masa ini COVID-19 masih merebak. Ajari kami agar kami sentiasa taat dan setia menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Hai anak-anak, hari ini aktiviti penerapan kita ialah membuat kalung daripada kertas. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kalung kertas warna, benang, gunting, marker pen atau pen pun boleh, dengan gam air. Oke, mula-mula kita akan mengguntingkan bulatan yang sudah dilukiskan pada kertas warna tersebut. Sekarang kita buat lubang dekat atas kertas supaya kita boleh kasih letak benang.
Ibu semua, hari ini kita akan belajar ayat hafalan yang diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 14. Aku akan memujimu karena aku diciptakan dengan mengagumkan dan menakjubkan. Ya anak, maksud bagi ayat hafalan ini yaitu di mana pemazmur memuji Allah dengan apa yang Allah sudah ciptakan yang amat mengherankan kita. Dan sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan ini dengan menggunakan aksinya sekali. Mari kita mencoba. Mazmur 139 ayat 14b. Aku akan memujimu karena aku diciptakan dengan mengagumkan dan menakjubkan. Mari kita ulang sekali lagi. Mazmur 139 ayat 14. Aku memujimu karena aku diciptakan dengan mengagumkan dan menakjubkan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama bagi doa berkat. Bapa di surga, kami sentiasa bersyukur karena kami tahu Tuhan sentiasa menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan ajaran Tuhan, dan ajar kami supaya kami mempunyai iman yang kuat, kami mempunyai iman yang tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah hari ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak yang dikasihi Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Haleluya.